Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Atqiya. Pembacaan kitab Kifayatul Atqiya ini alinea kedua, yang depannya amma ba'du. Sudah ketemu belum? Yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, adapun setelah itu. Maksudnya adapun setelah basmalah, hamdalah, dan sholawat kepada Rasul. Jadi adapun setelah membaca basmalah, mengucapkan puji kepada Allah, dan bersolawat kepada Rasul. Fayaqulu, maka berkata. Siapa yang berkata? Fa'ilnya adalah khodimu tolabatil ilmi, pelayan para penuntut ilmu. Pelayan para penuntut ilmu. Jadi pelayan para penuntut ilmu itu berkata. Pelayan para penuntut ilmu itu mudhof ilaih itu. Khodimu mudhof ilaihnya tolabati. Tolabati mudhof ilaihnya al-ilmi. Tolabah jamak dari tolibun. Tolibani, tolabatun atau tullabun. Bil masjidil harami, di masjidil haram. Pelayan para penuntut ilmu di Masjidil Haram. Maksudnya guru, tapi dia menyebut bukan guru, tetapi menyebut pelayan. Berarti menunjukkan kerendahan hati. Pelayan para penuntut ilmu maksudnya guru para penuntut ilmu di Masjidil Haram. Nah, ada kerendahan hati lagi. Katsiruz zunubi, yang banyak dosanya. Wal asami, dan kesalahan-kesalahannya. Jadi banyak dosanya, banyak kesalahannya. Kita bingung, kok orang yang banyak dosa ngajar, kok orang yang banyak dosa mengarang kitab. Nah, ini kerendahan hati. Kerendahan hati orang yang merasa banyak dosa itu lebih baik daripada orang yang bermaksiat tapi merasa bersih dari dosa. Nah, ini kerendahan hati dari pengarang kitab ini. Menyatakan dirinya katsiruz zunub. Katsiruz zunub, orang yang banyak dosanya. Wal asam, dan kesalahan-kesalahannya. Rojil hufroni, orang yang mengharapkan ampunan. Jadi orang yang mengharapkan ampunan. Nah, ini naat-naatnya. Orang yang mengharapkan ampunan. Min rabbihi, dari Tuhannya. Jadi orang yang mengharapkan ampunan dari Tuhannya. Zil, atau yang memiliki. Nah, ini namanya asmaul khamsah. Abun, ahun, hamun, wafu, wazu. Nah, zu itu jernya menjadi zi, pemilik atau orang yang mempunyai. Zil, atau yang mempunyai, atau pemberian-pemberian yang banyak. Nah, ini zi ini sifatnya rabbihi. Jadi Tuhanku, Tuhannya yang memiliki pemberian yang banyak. Jadi Tuhanku yang maha memberi yang banyak. Nah, itu. Jadi zil ato adalah sifat dari rabbihi. Ya, jadi rabbihi dibaca jer. Jadi zil ato itu jernya dengan ya, asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu sifat, syaratnya adalah harus dimudhofkan. Nah, itu zi itu mudhof, al ato mudhof ilaihnya. Pemilik pemberian atau yang memiliki pemberian. Nah, badalnya badal khodimu Abu Bakrin, yaitu Abu Bakar namanya. Jadi yang berkata itu adalah Abu Bakar. Ibnul marhumi, yang menjadi putranya almarhum, nama orang. Muhammadin Syato, Muhammad Syato.
Jadi ibnu itu naatnya Abu Bakrin. Jadi pertama ibnu almarhumi, almarhumnya mudhof ilaihnya ibnu. Muhammadin Syato, Muhammad Syato, Abu Bakar bin almarhum Muhammad Syato. Nah, itu adalah pengarang kitab ini atau yang berkata di dalam kitab ini. Latofallahu bihi, semoga Allah melembutkan beliau. Beliau itu maksudnya Abu Bakar. Wal muslimin, dan orang-orang muslim. Semoga Allah melembutkan hati beliau dan hati orang-orang muslim. Nah, ini doa. Doa latofallahu bihi wal muslimin. Itu sama kedudukannya dengan radhiyallahu anhu, sama dengan rahimahullahu, sama dengan sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu biasa. Doa di pertengahan kalimat itu adalah hal yang biasa. Nah, jadi doa di pertengahan kalimat itu adalah hal yang biasa, cuma redaksi ini tidak umum, tapi kedudukannya sama. Latofallahu bihi wal muslimin, semoga Allah melembutkan beliau dan juga kaum muslimin, melembutkan hati beliau Abu Bakar dan kaum muslimin. Beliau berkata, qad talaba minni, sungguh telah meminta kepadaku. Nah, pelakunya, fa'ilnya ba'dul ikhwani, sebagian saudara-saudaraku. Sungguh telah meminta kepadaku sebagian saudara-saudaraku. Jadi ba'dul ikhwan adalah fa'ilnya tolaba. Nah, ini doa lagi. Aslahallahu li, semoga Allah membaguskan untukku. Walahu, dan untuknya. Nya ada yang tahu kemana? Ke ba'dul ikhwan. Kalau ditanya ba'dul ikhwan kan banyak, sebagian saudara-saudara. Nah, meskipun banyak, kalimatnya menunjukkan kata ba'du. Nah, ba'du itu mufrad muzakkar, sehingga tetap menggunakan walahu, meskipun banyak, tapi redaksinya menggunakan ba'du. Ba'du itu adalah kalimat kata mufrad muzakkar, sehingga tidak perlu walahum, begitu. Aslahallahu li walahu, semoga Allah membaguskan untukku dan untuknya. Nya itu maksudnya sebagian saudara-saudaraku. Al-hala, keadaan. Wasyana, dan tingkah lakunya. Jadi semoga Allah membaguskan keadaan kita semua dan tingkah laku kita semua. Nah, ini baru maf'ul bihnya. Maf'ul bihnya berupa fi'il mudhari yang didahului an. Kita tahu fi'il mudhari yang didahului an itu namanya masdar muawwal. Kalau sudah masdar muawwal itu posisinya adalah sebagai isim. Jadi bisa sebagai fa'il, bisa sebagai maf'ul bih, bahkan bisa sebagai mubtada. Jadi fi'il mudhari, ini fi'il mudhari, tapi udah ada annya, maka posisinya adalah isim. Kalau isim, maka dia bisa jadi posisi-posisi isim. Posisi isim itu posisi majrur, posisi mubtada, posisi fa'il, posisi maf'ul bih. Nah, ini posisinya maf'ul bih. Ya. Menuntut dariku sebagian saudara-saudaraku. Menuntut apa? An aktuba, saya menulis. Nah, menuntut saya menulis. Nah, ini maf'ul bihnya. Syarhan, sebuah penjelasan. Syarhan itu maf'ul bih dari aktuba. Aktuba fi'il fa'il. Lalu syarhan itu adalah maf'ul bihnya. Syarhan, sebuah penjelasan, sebuah syarah. Latifan, yang lembut. Maksudnya latifan yang lembut, yang ringan, yang mudah dipahami. Itu maksudnya yang lembut. Perhatikan, dilihat hari ini. Jadi syarhan latifan, penjelasan yang lembut, yang mudah difahami. Alal qasidati, atas qasidah. Al musammati, yang dinamakan. Jadi qasidah itu maksudnya nazom. Ada kitab nazom yang dinamakan dengan, kitabnya adalah
Bihidayatil Azkiya, dengan nama kitab Hidayatil Azkiya. Hidayatul Azkiya artinya hidayah orang-orang cerdas. Jadi petunjuk orang-orang cerdas. Ila tariqil auliyai, menuju jalan para wali, menuju jalan para waliullah. Jadi hidayah orang-orang cerdas. Orang-orang cerdas itu orang-orang yang memilih akhirat dari dunia. Jadi dia milih akhirat, lalu lebih memilih akhirat daripada dunia, itu orang-orang cerdas. Kebalikannya, orang-orang bodoh adalah orang yang memilih dunia lalu meninggalkan akhirat. Nah, itu disebut orang-orang bodoh. Karena akhirat itu besar, dunia itu nilainya kecil. Kok milih yang kecil? Nah, itu berarti orang bodoh. Nah, orang yang cerdas adalah orang yang milih akhirat. Petunjuk orang-orang yang cerdas menuju jalan para waliullah, para aulia Allah. Lil arifi billahi, pengarang kitabnya adalah Al-Arif Billah, seorang Al-Arif Billah, orang yang mengenal Allah. Arif Billah, orang yang mengenal Allah. Ta'ala, orang yang memahami tentang Allah Ta'ala, yaitu pengarang kitab Hidayatul Azkiya ila Tariqil Auliya adalah Asy-Syaikhi Zainuddin, yaitu Asy-Syaikhi dibaca karena tadi ada lil arifi. Nah, itu jer, pemiliknya adalah, maksudnya pengarang kitab ini adalah Al-Arif Billah Ta'ala Asy-Syaikhi Zainuddin ibni Syaikhi. Kalau udah jer, udah kesananya jer semua, jerkan saja semua, karena awalnya sudah jer. Kalau awalnya rofa, nah itu ada yang rofa, ada yang jer. Nah, itu tinggal diperhatikan, ujungnya diperhatikan. Kalau ini ada lil arifi, ada li huruf jer, maka kesananya jerkan saja semua. Asy-Syaikhi Zainuddin ibni Syaikhi Ali ibni Syaikhi Ahmad al-Ma'bari al-Asli asy-Syafi'i al-Madhhabi, yaitu Syekh Zainuddin bin Syekh Ali bin Syekh Ahmad al-Ma'bari al-Asli, yang asalnya asy-Syafi'i, bermadhab Syafi'i, al-Madhhabi madhabnya. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau Syekh Zainuddin, yaitu pengarang kitab Hidayatil Azkiya yang merupakan bentuknya nazom. Jadi kitab aslinya berbentuk nazom lalu disyarahkan. Nah, yang kita baca itu syarahnya. Nanti nazomnya juga kita baca. Rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Wa amaddana, mudah-mudahan Allah menolong kita. Amadda, memanjangkan, mengulurkan. Mengulurkan itu, mengulurkan umumnya adalah mengulurkan tangan. Maksudnya adalah menolong. Wa amaddana, dan mudah-mudahan Allah menolong kita. Nah, ini lanjutan doa. Setelah rahimahullah ada doa lagi, wa amaddana bimadadihi, dengan ulurannya, maksudnya dengan pertolongannya. Ya, jadi mad asalnya adalah panjang, tapi maksudnya di sini adalah semoga Allah menolong kita dengan pertolongannya. Nah, ini mustamilan, tahu-tahu mustamilan. Nah, itu mustamilan itu asal usulnya dari syarhan mustamilan. Syarhannya udah di atas, syarhan latifan mustamilan. Nah, itu naatnya. Syarhan, syarah, penjelasan, latifan yang lembut, mustamilan yang mengandung, yang mencakup. Nah, itu kita bisa bayangkan naat man'ut, man'utnya di mana tahu, lalu naatnya setelah kalimat-kalimat yang panjang. Nah, itulah redaksi kalimat, redaksi kitab. Kalau di nahwu, syarhan mustamilan, langsung
kitab syarah yang mencakup. Nah, tapi kalau sudah diredaksi kitab, sudah dilewati beberapa penjelasan yang banyak sehingga orang bisa lupa ini mustamilan kedudukannya apa. Padahal kedudukannya adalah naat dari syarhan. Syarhan, latifan juga naat, lalu mustamilan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Syarhan, latifan, syarah, penjelasan yang lembut yang bisa dipahami, mustamilan yang mencakup. Yang mencakup berarti meliputi, menjelaskan ala bayani ma'aniha, atas penjelasan makna-makna kandungan kitab tersebut. Jadi yang mencakup penjelasan makna-makna kalimat di dalam kitab tersebut. Wa i'rabi mabaniha, mengi'rabkan mabni-mabninya juga. Jadi perubahan i'rabnya, mabni-mabninya itu minta dijelaskan. Lalu fa'ajabtuhu, maka saya mengabulkannya. Fa'ajabtu, maka saya mengabulkan hu-nya. Jadi saya mengabulkannya. Wa in kuntu lastu ahlan lidzalika. Wa in kuntu, walaupun saya, lastu, bukanlah, ahlan, ahli, lidzalika, terhadap yang demikian itu. Ya, kalau ditanya kok bukan ahli, nerangin. Nah, ini kerendahan hati. Kerendahan hati pengarang, dia ahli tapi merendahkan dirinya. Saya ini bukan apa-apa, saya ini kurang bisa, padahal dia ahli. Nah, wa in kuntu lastu ahlan lidzalika, walaupun saya bukanlah ahli. Nah, kita bahas sedikit wa in kuntu. Karena isimnya adalah tu. Tu itu adalah karena ketemu domir ana kuntu. Lalu mana khobar kananya? Yaitu lastu. Nah, lastu itu laisa, beramal seperti kana. Laisa mana fiilnya? Tu itu. Mana isimnya? Tu itu. Nah, lalu khobar laisanya ahlan. Laisa, lastu ahlan itu jumlah gabungan itu. Lastu ahlan itu gabungan yang merupakan khobarnya kuntu. Mudah-mudahan dipahami. Jadi kuntu khobarnya kana adalah lastu ahlan yang merupakan jumlah. Kuntu lastu ahlan, wa in kuntu lastu ahlan, walaupun saya bukanlah orang yang ahli di dalam yang demikian itu. Jadi saya bukan ahli tapi saya berusaha menjelaskan. Ya, setidak-tidak ahlinya ulama dulu dengan ulama sekarang jauh. Dia bilang gak ahli, ada orang sekarang bilang ahli, tetap aja hebatan ulama dulu yang bilang gak ahli. Ya, kurang lebih begitu. Roja'a. Nah, itu dibaca roja'a. Kenapa roja'a bukan roja'a bukan roja'an? Pertama kedudukan roja'a dulu. Roja'a ada yang tahu? Karena berharap. Berarti karena berharap adalah maf'ul li ajli. Alasan melakukan perbuatan itu namanya maf'ul li ajli. Nah, roja'a. Nah, kenapa roja'a bukan roja'an? Karena andarija itu mudofnya roja'a. Jadi an plus fi'il mudhari, an plus fi'il mudhari namanya masdar muawwal. Masdar muawwal itu posisinya sama seperti masdar sharih, yaitu bisa beramal seperti isim biasa. Masdar sharih itu masdar sebenarnya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'lan itu masdar sharih. Ta'awana ya ta'awanu ta'awunan. Nah, ta'awunan itu masdar sharih, masdar sebenarnya. Kalau masdar muawwal, masdar jadi-jadian. Fi'il mudhari
tapi dikasih an, namanya masdar muawwal, jadi-jadian. Nah, karena masdar muawwal posisinya sama seperti masdar sharih, yaitu posisinya adalah isim, maka bisa beramal seperti isim. Nah, beramal posisi isim di sini adalah sebagai mudhof ilaihnya roja'a. Nah, mudhof ilaihnya roja'a. Roja'a mudhof, sehingga tidak dibaca roja'an, tapi roja'a karena berharap. Ya, jadi posisi an plus fi'il mudhari di sini, an andarija di sini, mudhof ilaihnya roja'a. Ya. Roja'a an andarija, karena berharap. An andarija, saya bisa berjalan. An andarija, saya bisa berjalan. Fi ahli hatikal masaliki. Fi ahli hatikal masaliki, di dalam orang-orang yang ahli menempuh jalan ini. Di dalam orang-orang yang ahli menempuh jalan ini. Hatika itu kan bingung. Kita anggap saja hazihi atau haza. Ya, kita anggap saja hazihi. Itu isim isyarah terdahulu sering menggunakan hatika, begitu. Jadi hatika ketika membingungkan, jadikan itu seperti haza, hazihi, zalika, tilka, begitu. Di dalam orang-orang yang ahli menempuh jalan ini. Jadi saya mengarang kitab ini bukan ahli tasawuf, tapi saya berharap dengan saya mengarang kitab ini saya juga bisa menjadi ahli tasawuf, orang-orang yang berjalan menuju Allah. Jadi tujuannya adalah ingin bisa mencapai derajat seperti orang-orang yang berjalan di jalan ilmu tasawuf tersebut. Wa ma ahsana qaulaman qala, alangkah bagusnya. Nah, berarti ta'ajub, maknya mak ta'ajub. Wa ma ahsana qaulaman qala, alangkah bagusnya ucapan orang yang berkata. Alangkah bagusnya ucapan orang yang berkata. Ma ta'ajub itu setelah ma itu biasanya isim tafdil. Isim tafdil itu bentuk wazannya af'ala. Ma akbaro, alangkah besarnya. Ma akroma, alangkah mulianya. Ma ashoro, alangkah kecilnya. Nah, setelah ma ta'ajub, nah itu fathah. Ya, begitu. Alangkah bagusnya perkataan orang yang berkata. Disimak. Bisa nggak bisa disimak hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Fatashabbahu, maka menyerupailah kalian. Illam takunu mislahum, walaupun kalian tidak seperti mereka. Jadi menyerupailah kalian walaupun kalian tidak seperti mereka. Fa inna tasyabbuha, karena menyerupai birrijali dengan orang-orang soleh, falahun adalah keberuntungan. Jadi rijal di sini rijalus solihin, orang-orang soleh. Menyerupailah kalian walaupun kalian tidak seperti mereka, karena menyerupai dengan orang-orang soleh adalah keberuntungan, kebahagiaan. Kita menyerupai ulama itu lebih bagus, mencontoh ulama lebih bagus, meskipun derajat kita dengan ulama itu nggak sampai. Kita tahu akhlak Imam Syafi'i begini, lalu kita ikuti, lalu kita amalkan, meniru akhlak Imam Syafi'i, itu bagus.
meskipun kita tidak sampai derajat Imam Syafi'i. Nah, kita meniru Rasulullah, perbuatannya kita tiru, yang kita tahu kita tiru. Meskipun kita nggak sampai kepada Rasulullah, derajatnya, makomnya, itu bagus, meskipun kita nggak sampai. Ya, kita jangankan sekelas Rasulullah, sekelas ulama saja kita nggak nyampe. Tapi kita meniru orang-orang soleh, pakaiannya, akhlaknya, tingkah lakunya, itu adalah keberuntungan. Jadi walaupun kita tidak sampai kepada derajat mereka, maka kita akan beruntung dengan mengikuti mereka. Jadi birrijali itu ma'rifah, isi ma'rifah dengan al. Isi ma'rifah dengan al ini berarti sudah tertentu yang dimaksud. Maka ar-rijal di sini bukan sembarangan rijal. Ya, bukan rijal yang di situ. Ya, jadi rijal itu jamak dari rojulun. Rojulun jamaknya rijalun. Nah, orang-orang tokoh maksudnya adalah orang-orang soleh, begitu. Jadi sudah tertentu yang dimaksud, yaitu orang-orang soleh. Ya. Satu baris lagi. Wasammaituhu, dan saya menamainya, nama kitab ini Kifayatul Atqiyai, Kifayatul Atqiya, wa minhajal asfiyai, wa minhajal asfiya, kecukupan orang-orang yang bertakwa dan jalannya orang-orang yang bersih hatinya. Jadi kecukupan orang-orang yang takwa. Jadi ini batasan minimal orang takwa. Kalau kurang dari ini belum takwa. Jadi standarnya adalah standar kitab ini. Kalau standar kitab ini terpenuhi, insya Allah takwa. Kalau kurang dari ini, belum takwa, tingkatkan sampai standar. Itu namanya kifayah, kecukupan orang-orang yang takwa. Kurang dari ini biasanya belum disebut takwa menurut pandangan Allah. Wa minhajal asfiya, dan jalannya orang-orang yang hatinya bersih. Fi hidayatil azkiya, ala hidayatil azkiya, atas hidayatil azkiya ila tariqil aulia. Syarahnya menjelaskan, ala itu berarti menjelaskan kitab hidayatil azkiya ila tariqil aulia. Hidayatil azkiya, petunjuk orang-orang cerdas, ila tariqil aulia, menuju jalan para wali. Jadi nama kitab ini panjang, Kifayatul Atqiya wa minhajul asfiya ala hidayatil azkiya ila tariqil aulia. Sering disingkat Kifayatul Atqiya depannya saja. Nah, insya Allah pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas seperti sekarang ini. Kita akan bahas per kalimat, butuh penjelasan nahwunya, dijelaskan sekedarnya saja. Demikian pembahasan kita kali ini, dan marilah sama-sama kita tutup dengan surat Al-Asr dan doa majelis.